Even though Jesus knew he was going to be killed for the sins of mankind, he resolutely took the road to Jerusalem. He sent 2 of his disciples to bring a donkey. As he rode along, the crowd rejoiced and praised God, proclaiming Jesus as King. Teacher, command your disciples to be quiet. I tell you, if they were to be quiet, the stones themselves would begin shouting. Peace in heaven and glory in the highest. Baik, kami ucapkan kepada sidang yang dikasihi, saudara teman-teman yang pada saat ini melihat akan tayangan ini. Kami bersyukur kalau ini adalah minggu kedua kami boleh bersama-sama dengan saudara, dan kami sangat-sangat mengucap syukur dan rasa diberkati melalui respon yang telah diberikan lewat tayangan ini. Dan kami tahu dan pasti bahwa seperti mana kami diberkati, saudara juga akan diberkati. Jadi sebelum memulakan segalanya, mari kita tundukkan kepala kita, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah diberikan bagi kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, biar dalam kami mau memuji, menyembah Engkau, biar Roh-Mu sendiri berada dalam setiap pribadi yang melihat, bahkan mendengar, bahkan juga menyanyi, memuliakan Engkau pada saat ini. Biarlah kemuliaan-Mu turun, dan biarlah Engkau memberkati, mengurapi acara ini, dan biarlah Engkau yang tinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mulakan dengan suatu perkataan yang sangat lazim untuk kita semua sebagai umat Kristen. Saya percaya bahwa perkataan ini sangat biasa kita ucapkan karena kita tahu bahwa yang memberikan segala-galanya adalah hanya Dia yang berkuasa, Sang Pencipta kita. Jadi kita akan mulakan dengan sebuah lagu yang berjudul Bersyukurlah. Here we go. 1, 2, 3, 4. Berdalam
1, 2, 3, 4.
Selamat siang saudara-saudara dalam Kristus. Minggu ini adalah Minggu Kudus, karena Jumat mendatang adalah hari kematian Yesus. Kemudian hari Minggu berikutnya adalah kebangkitan Kristus. Jadi pada siang ini, waktu saya menyediakan khotbah ini, hati saya menangis. Dan Yesus berkata begini di dalam Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus menangis waktu dia melihat kota itu, dan dia menangis untuk mereka yang tinggal di dalam kota itu. Bapa di sorga, kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami melalui sabdamu. Roh Kudus berkaryalah di tiap hati para pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya, Yesus menangis. Nah, sama seperti pagi ini, Yesus sedang berjalan menuju ke kota Yerusalem. Waktu dia sampai di persimpangan Bethany dan Bethphage, dia stop dan dia berkata kepada kedua muridnya, pergi, masuk ke kota, kamu akan jumpa keledai yang belum ditunggangi siapa, terikat, buka talinya, bawa keledai itu kepada aku. Kalau orang bertanya, Tuhan memerlukannya. Saudara boleh membaca firman Tuhan pada pagi ini dari Lukas 19 ayat 28 hingga ayat yang ke-44. Nah, kedua muridnya ini berkata, ganjil betul dia ini hari. Dia sudah berjalan ribuan batu bersama dengan kita, tetapi hari ini dia kepenatan. Kenapa dia suruh kita pergi ambil keledai supaya dia boleh tungganginya? Saudara dalam Tuhan, di dalam mereka tidak percaya telinga mereka itu, tetapi mereka mengimani kata-kata Yesus dan hanya mentaatinya dan masuk ke kota Yerusalem. Benar, apa yang Yesus ucapkan ternyata. Mereka menemukan keledai, menemukan tuannya, mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Nah, waktu Yesus menunggangi keledai itu, sebelum dia, ingin saya ingatkan kepada saudara pada hari Minggu pagi ini, bahwa hari tersebut adalah hari pertama untuk 8 hari orang-orang Israel merayakan hari Paskah. Hari mereka diselamatkan daripada perbudakan di tanah Mesir. 8 hari mereka berpesta pora. Jadi hari pertama, Pontius Pilatus dengan para tentaranya masuk. Dia menaiki stallion, kuda yang luar biasa, bersama dengan tentaranya. Kemudian di belakangnya Raja Galilea dan Piria, Herodes Antipas, yang memotong kepala Yohanes Pembaptis. Nah, mereka berjalan, orang riuh rendah mengucap selamat datang kepada orang-orang besar ini. Tetapi di belakang mereka, satu orang menunggang keledai. Kita tidak tahu bagaimana reaksi manusia pada saat itu. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, reaksi orang. Nomor 1, waktu mereka melihat Yesus naik, dia anak tukang kayu, mimpi kalau dia itu raja. Dan mereka berkata, dia ini pasti sudah gila dengan menaiki keledai di belakang Pontius Pilatus dan Herodes Antipas. Dia pasti gila. Tetapi Yesus menaiki keledai itu diam-diam.
Dan orang melihat dia membawa damai. Sebenarnya ini yang ditulis oleh kitab Zakaria, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Zakaria 9:9 berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seorang keledai, seekor keledai beban yang mudah. 500 tahun sebelum ini terjadi, sudah dinubuat oleh Zakaria. Dan Yesus sebenarnya kedatangannya itu lebih penting daripada kedatangan Pontius Pilatus dan Herodes Antipas, karena dia membawa damai yang kekal. Dia membawa kerajaan yang kekal. Nah, saya katakan tadi orang marah. Dia ini pasti gila. Nomor 2, bukan saja marah, orang tertawa. Ketawakan dia. Dia ini orang gila. Dia ini orang yang haus dahaga akan kedudukan. Tidak apa-apa. Orang marah, orang tertawa. Tetapi ada juga orang yang berteriak, Hosana! Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Karena dorang tahu dia bakal datang dan menegakkan kerajaan di dunia ini. Itu harapan mereka. Dia akan mementras, menghancurkan pemerintahan Roma. Itu pengertian dan kerinduan mereka akan seorang Mesias. Tetapi Yesus bukan melakukan itu. Nah, di antara banyak-banyak orang ini, coba saudara pikir, ribuan manusia telah menerima penyembuhan dari mujizat-mujizat yang dia lakukan. Bagaimana orang yang 4.000 dikasih makan, orang yang 5.000 dikasih makan, mereka semua ada di sana. Begitu juga waktu dia berkhotbah di Matius 5, orang mendengar sabda Tuhan dan orang hidupnya diubah. Tetapi di sebalik semua ini, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa ada gergasi, ada monster, ada hantu yang menunggu Yesus di Bukit Golgota, yang rindu untuk menerkam dan memakan dia. Tetapi Alkitab berkata, dia sudah buat keputusannya untuk pergi dan dia akan terus. Saudara ingat, dia berdoa, Bapa di surga, kalau boleh cawan yang pahit ini dinyahkan daripada aku, tapi kalau itu kehendakmu, biarlah terjadi. Dia sudah siap untuk meneguk daripada cawan minuman yang pahit itu. Jadi dia siap sedia untuk datang. Nah, saudara kesalahan Tuhan, saya katakan orang ketawa, orang marah, orang yang sudah dikasih makan, orang yang sembuh. Bagaimana kita lihat di antara orang-orang itu? Coba saudara bayangkan lagi, siapa yang menyambut kedatangan Yesus ke Yerusalem pada hari itu? Saudara ingat orang yang 38 tahun buta menjadi peminta sedekah, Bartimius? Kali ini dia sudah buang janggutnya, dia sudah handsome, sudah bersih, dan dia bersorak-sorai menerima kedatangan Yesus. Bagaimana dengan Zakius yang sudah bertobat? Dia sudah bayar hutangnya kepada masyarakat dan dia sudah berdamai dengan Allah. Bagaimana 10 orang yang mengalami penyakit kusta yang sudah disembuhkan oleh Yesus? Bagaimana dengan anak Zairus yang tadinya mati dibangkitkan oleh Yesus? Bagaimana dengan Lazarus? Dia juga mati dan dibangkitkan. Sebenarnya sebelum Yesus datang, dia membangkitkan Lazarus. Itulah orang semua riuh rendah di hari pertama dengan gosip, dengan berita kebangkitan Lazarus. Lazarus ada di situ sebagai bukti nyata bersama dengan kedua saudara perempuannya, yaitu Maria dan Marta. Bagaimana dengan mamanya, Maria Magdalena? Semua mereka berada di situ. Jangan lupa, tentara-tentara yang bersama dengan Pontius Pilatus, tentara yang bersama dengan Herodes Antipas, mereka bersedia untuk
menegakkan keadilan dan keamanan. Kalau ada pemberontak yang mau memberontak pada hari itu. Nah, di dalam semua ini, pernahkah saudara terbayang ke-12 murid Yesus? Saya tidak mau sebut yang lain-lain. Saya mau sebut 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saya pasti Petrus berjalan dengan megah sekali, dengan dada yang besar sekali, kembang dadanya. Saya akan menduduki tahta bersama dengan Yesus. Saya akan memegang kedudukan yang tinggi di kerajaan Yesus. Yohanes dan Yakobus berkata, kami juga, karena kami sudah minta kedudukan itu lebih awal, supaya kami satu di kanan dan satu di kiri. Tetapi waktu orang semua beriur rendah, tiba-tiba berhenti perbarisan ini. Tiba-tiba berhenti keledai di tengah-tengah riuh rendah ini. Dan orang yang dekat dengan Yesus itu melihat, kenapa dia stop? Dan tiba-tiba Yesus gemetar. Mereka berkata, oh itu natural, itu sudah biasa kalau dia ketawa, karena dia akan menegakkan kerajaan baru. Tapi tidak, dia bukan gemetar karena tertawa badannya, karena dia tertawa, tetapi gemetar badannya karena dia menangis. Kenapa dia menangis? Alkitab berkata, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Menangisi isi Yerusalem itu, ditangisinya. Orang-orang di dalam itu yang ditangisinya. Dia berkata, kalau kamu tahu bahwa aku datang membawa damai, tapi itu tertabuk di mata kamu. Mereka tidak tahu kalau satu hari kelak kota itu akan hancur. Pada tahun 70, kira-kira 40 tahun selepas kejadian ini, kota itu hancur lebur dan mayat berantakan. Yesus sudah melihat semua ini, dan ianya terjadi walaupun masih jauh, karena kegagalan mereka melihat dan menerima Yesus sebagai Mesias yang membawa damai dan kehidupan yang kekal bagi mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waktu dia berkata demikian dalam Matius 5:44, orang berkata, kau ini pasti gila. Kau suruh kami kasihi orang Roma, mereka menganiaya kami, bagaimana kami boleh mengasihi mereka? Tapi Yesus berkata, kasihilah mereka. Nah, saudara yang dalam Tuhan, di dalam kita merayakan hari Minggu Palem ini, hari Minggu yang kudus ini, menyediakan diri kita untuk perayaan kematian kemudian kebangkitan. Kita diingatkan akan hutang kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan, yaitu di saat begini, kamu dan saya, orang Israel sudah gagal, tapi orang Kristen, kamu dan saya tidak boleh gagal. Yesus turun untuk orang Israel, tapi mereka gagal. Kamu jangan lagi gagal. Kamu jangan membuat dia nangis. Kita jangan membuat dia nangis. Tapi biar kita penuhi tanggung jawab kita, yaitu kita yang sudah mengalami dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengalami kehidupan kekal dalam hidup kita. Dia berkata, kasihi musuh, kasihi sesamamu. Di dalam dunia yang bergelora, bergelombang, menghadap situasi yang luar biasa, ombak yang menderu ini, dengan COVID-19, dengan virus corona ini, dia berkata, datang Minggu Palem, datang Minggu Damai, datang Minggu Kudus. Beri itu kepada manusia,
yang sedang hidup dalam ketakutan dengan virus corona ini. Jadi dia berkata, beri kepada mereka kedamaian, beri mereka kasih, layani mereka sebagai orang-orang Kristen. Kalau umatku dahulu gagal, saudara dan saya, jangan kita menggagali Yesus. Nah, kedua, Matius dan Lukas berkata, Yesus menangis waktu dia naik di Bukit Olive, di Bukit Zaitun. Dia berkata, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu membawa kamu seperti anak ayam masuk di bawah kepaku, tetapi kamu menolak, tidak mau. Pada hari ini, pada pagi ini, kalau tadi Yesus menangis waktu dia masuk, biar di akhir khotbah ini jangan Yesus terus menangis melihat saudara dan saya, karena kita tidak memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Biar di minggu ini, Minggu Kudus ini, bagikan kasih, bagikan damai, penuhi tanggung jawab saudara. Biar Yesus menemukan saudara dan berkata, welcome, selamat datang anak-anakku, kamu telah melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati umatmu, biar hari Minggu Kudus ini banyak manusia menikmati kekudusan melalui pelayanan anak-anakmu yang membawa berita damai surgawi dan berita kasih kepada orang yang memerlukannya, apatah lagi yang mereka sedang ketakutan sekarang karena virus corona ini. Biar kami sebagai orang Kristen menjadi saluran berkat-Mu untuk memberi damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila
Iya.